Oke, jadi di kelompok 3 ini ada saya sendiri, Litwina Paskarya Sinta, lalu ada Matthew, ada Agatha Resti, ada Brigita Rena, ada Yehuda, ada Karin, dan terakhir ada Kak Hapni sendiri. Next. Jadi pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas 5 tema. Yang pertama ada religiusitas, ada sistem ajaran Islam, sistem kultus kebaktian, unsur kelembagaan, dan unsur amal bakti. Untuk di tema religiusitas ini, keimanan yang dibuktikan dengan sikap taat dan patuh seorang hamba yang hanya beribadah menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan berpedoman pada kitab Al-Quran. Oke. Seterusnya ada aliran dalam agama Islam. Ya, aliran pertama ini ada aliran Sunni yang disebut juga dengan ummah. Jadi Sunni ini diambil dari kata sunnah yang artinya jalan yang mengacu pada jalan yang selalu disuruhkan oleh Muhammad secara jelas kelihatannya pada kata-katanya dan perbuatannya. Islam Sunni ini menolak pandangan dan kebiasaan dari bermacam-macam kelompok minoritas dengan mewakili sebagaimana mereka lakukan mayoritas dari umat. Untuk yang kedua ada Syiit atau Syaih. Itu adalah para pengikut sejati Syiat Ali atau saudara sepupu dari Muhammad yang kemudian hari menjadi khalifah keempat. Mereka ini percaya bahwa tanggung jawab yang diwariskan secara sah oleh Muhammad ini dipegang oleh anggota keluarganya sendiri yang memiliki kedudukan khusus yang ditunjuk Allah untuk memberikan bimbingan yang tidak mungkin salah kepada umat Islam. Untuk aliran yang keempat ini ada Bahai. Ini termasuk salah satu agama yang paling baru di dunia. Jadi kepercayaan ini memberikan suatu pandangan dunia mengenai perdamaian dan cinta kasih di masyarakat yang diperintahkan oleh dasar-dasar agama seluruh dunia. Untuk yang terakhir ada Khawarij atau ini sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Nah, selanjutnya ini ada sistem ajaran Islam. Yang pertama itu ada akidah. Jadi secara bahasa berarti iman dan landasan. Secara istilah, iman yang teguh dan pasti, dan tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Di akidah ini merupakan kepercayaan hati terhadap Allah Tuhan yang Esa, serta menaati segala ibadah yang telah ditetapkan. Sistem ajaran Islam yang kedua ini ada syariah, itu suatu jalan untuk mengatur umat Islam dan harus dipatuhi yang berisi perintah-perintah, ajaran, anjuran, dan larangannya yang menentukan kehidupan manusia dan kita sebagai umat muslim itu harus mematuhinya. Yang ketiga ada akidah. Akidah itu suatu kekuatan dalam kehendak manusia sendiri dan salah satu ini adalah akhlak, adalah sesuatu yang dibiasakan. Artinya kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu disebut dengan akhlak. Dan akhlak ini menekankan pada kualitas perbuatan. Next-nya. Lalu di sumber ajaran Islam ini yang pertama ada berisikan firman, Al-Quran. Ini berisikan firman perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan menjadi pedoman hidup umat manusia. Yang kedua sumber ajaran Islam itu ada hadis, yaitu merupakan perkataan, perbuatan, persetujuan, dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Next-nya. Di sistem kultus kebaktian ini adalah bentuk pengukuhan hidup beriman dengan melakukan upacara kebaktian atau ibadat itu. Nah, dalam ibadat kultus kebaktian itu telah tertulis dalam 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Next-nya. Di sini saya akan menyebutkan 5 rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua itu ada salat yang biasa dilakukan oleh umat muslim itu sehari dalam 5 waktu. Terus ada puasa biasa dilakukan di bulan Ramadan 30 hari. Dan yang keempat ada zakat, ini biasanya memberikan makanan pokok kepada yang membutuhkan atau biasa dalam bentuk uang juga bisa. Yang kelima ada haji, ini adalah
salah satu rukun Islam juga yang diperbolehkan atau sebenarnya tidak wajib, tapi bukan hanya boleh, lebih ke yang mampu boleh untuk haji gitu. Tapi bukan berarti yang tidak mampu tidak boleh. Oke. Lalu ada 6 rukun iman, itu beriman pada Allah, terus beriman pada malaikat-malaikat Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada nabi-nabi Allah, beriman pada hari kiamat, dan yang terakhir, beriman pada takdir baik dan takdir buruk. Oke, yang terusnya. Next. Di hari raya umat Islam ini ada tahun baru Hijriah, terus ada Isra Miraj juga, ada Maulid Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri, dan Idul Adha. Next. Untuk unsur kelembagaan, sebentar. Untuk unsur kelembagaan, di sini ada pesantren, ada Taman Pendidikan Al-Quran, ada madrasah, ada perguruan tinggi agama Islam atau PTAI, dan masjid. Dan 4-nya ini termasuk di hitungannya pendidikan gitu. Next. Di unsur amal baktinya, yang pertama ini ada zakat. Ini bagian tertentu dari harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Ini ya bisa berbentuk uang. Terus yang kedua ada infak, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan seorang maaf semuanya. Yang kedua ada infak, itu sejumlah uang yang dikeluarkan seorang untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Maaf ya semuanya. Untuk keempat ada sedekah, yaitu harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dan yang keempat tentunya ada saling membantu. Ya, ini seharusnya dibacakan oleh Kak Nur ya, karena nggak tahu cara bacanya di bahasa Arabnya, tapi aku baca yang Indonesianya aja. Mungkin sudah, cobaan Hafnis mungkin sudah bisa. Ya, coba Kak Hafni mungkin bisa membacanya. Oh ya, bisa Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak. Baik, sebagai penutup dari presentasi ini, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Next. Mungkin itu presentasi tentang agama Islam dari kami. Ada yang ingin bertanya? Mungkin dalam hal ini kami batasi ya 5 pertanyaan saja untuk menghemat waktu. Adakah yang ingin bertanya? Saya, Kak. Oh iya, silakan. Di dalam Islam kan itu kan ada takdir baik dan takdir buruk. Nah, gimana sih pandangan agama Islam tentang takdir tersebut? Karena kan misalnya jika ada orang yang sedang dalam masalah,
masalah besar, mungkin kan dia sedang diberi cobaan gitu. Nah, itu termasuk takdir apa bukan? Kalau misalnya termasuk takdir, apakah itu baik atau buruk? Terima kasih. Untuk pertanyaan ditampung dulu boleh ya. Mungkin yang lain ada yang mau nanya lagi, boleh lewat chat atau langsung. Kita tampung Saya dulu pertanyaan. boleh izin bertanya. Boleh, boleh. Saya ingin bertanya seputar salah satu rukun Islam yang namanya itu sholat. Nah, biasanya kan orang sholat itu selalu menghadap ke kiblat kan. Nah, itu tuh cara nentuin kiblat itu gimana ya? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Oh ya, baik silahkan. tadi dijelaskan pada rukun Islam itu ada salah satu yang menyebutkan bahwa beriman pada hari kiamat. Nah, beriman pada hari kiamat itu maksudnya seperti apa ya? Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, satu pertanyaan lagi. Saya. Boleh? Oh, siapa aja? Ini siapa dulu yang mau tanya? Lucia, silakan Lucia. Lucia, silakan. Saya mau tanya, apakah kalau kita mengucapkan syahadat itu artinya kita langsung masuk Islam? Karena ada beberapa orang itu mengatakan bahwa jika kita sudah mengucapkan syahadat itu artinya kita sudah masuk Islam. Terima kasih. Oke, terima kasih udah 5 pertanyaan ya. Yang belum bisanya mungkin kapan-kapan bisa tanya langsung gitu ya, Kakak Hafni. Oke, untuk pertanyaannya kita cari jawaban dulu, nanti kita jawab ya. Terima kasih teman-teman. Pertanyaan di chat bisa dibaca sebentar. Ya, untuk pertanyaannya Ludwina Palma, penentuan tanggal pada Idul Fitri harus menunggu adanya hilal bulan terlebih dahulu dan kenapa harus diadakan sidang? Kenapa tidak ditentukan saja tanggal yang pasnya? Oke, terima kasih Ludwina. Sebentar ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bertanya. Izin menjawab. Pertama itu pertanyaan yang disampaikan oleh Ludwina Palma ya. Bertanya tentang penentuan tanggal pada Idul Fitri harus menunggu adanya hilal bulan terlebih dahulu. Dan kenapa harus diadakan sidang? Kenapa tidak ditentukan saja tanggal yang pasnya? Jadi untuk penentuan Ramadan, penentuan Idul Fitri, dan lain sebagainya itu
dalam Islam ada tahunnya sendiri. Namanya itu tahun Hijriyah. Jadi di tahun Hijriyah ini sebenarnya udah sama juga. Tahun Hijriyah ini itu dilihat dari ini ya, tahun bulan ya. Jadi ada hitungannya itu per bulan. Kalau semisal tahun yang Masehi kan kita melihatnya lebih ke matahari ya. Nah, jadi kita melihat hitungan bulan yang satu bulan itu ada sekitar kadang 28, 29 atau 30 hari. Terus jadi itu sebenarnya udah ada tanggal pastinya dan tanggal Idul Fitri. Jadi tetap ada 12 bulan juga dalam tahun Hijriyah itu. Dan Idul Fitri ini dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal. Sebenarnya sama dengan kalender Masehi, dia juga sudah ditetapkan. Namun terkadang keluarnya bulan itu bisa saja berubah. Jadi oleh karena itu menghindari terjadinya kesalahan, makanya sebelum saat sidang itu dipastikan dulu ini bulannya udah masuk bulan Syawal atau belum. Begitu. Apakah terjawab, Kak Ludwina? Terjawab, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan tentang sholat ya. Sholat itu kan menghadap kiblat. Nah, kiblat yang dimaksud di sini itu adalah Ka'bah yang terletak di Madinah atau di Mekah ya. Nah, jadi cara menentukannya dengan apa? Jadi memang ada sebentar, maaf. Maaf, terjeda. Jadi untuk yang sholat itu, cara menentukannya bagaimana? Kalau misal untuk di Indonesia sendiri, itu kita melihat arah ke Ka'bahnya itu dari peta, kita akan menghadap mana. Dan sebagian besar di Indonesia ini kan hadapnya ke arah barat, karena posisi letak Ka'bah atau kota Mekah itu ada di barat Indonesia. Dan kalau misalkan di negara-negara lain bisa saja ada yang hadapnya beda-beda lagi. Dan ada yang mengatakan kalau dalam setahun itu ada satu hari di mana matahari itu berada pas di atas Ka'bah, sehingga itu juga dapat menjadi salah satu penentuan untuk menentukan Ka'bah itu arahnya di mana. Ya. Mungkin itu. Apakah terjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Untuk yang lainnya sebentar ya. Jadi yang syahadat itu kalau misalkan kita ngucapinnya itu dengan keyakinan, maka secara resmi dia akan masuk agama Islam gitu. Tapi kalau misalkan dia ngucapinnya tanpa adanya keyakinan, maka ya tidak masuk agama Islam gitu. Kayak misalkan contohnya banyak banget di TikTok itu kayak bercanda-bercandaan gitu kan tentang syahadat. Nah, itu ya hitungannya nggak masuk gitu. Jadi kalau misalkan diyakini dengan keyakinan, dia mau tahu agama Islam, dia mau belajar agama Islam, dia mau meyakini, dia mau percaya,
ya berarti secara resmi dia bakal masuk Islam gitu. Apa terjawab? Kalau misalnya apa ya masuk agama Islam itu ada kayak pelajaran-pelajarannya nggak sih? Kan kalau di Katolik itu kan kayak kita tuh ikut pelajaran katekumen kayak gitu. Biasa yang aku tahu ya dari pengalaman teman-teman sebagian lingkunganku itu biasanya mereka yang ingin masuk Islam gitu biasanya kan berteman gitu misalkan. Terus dari situ dia mulai nanya-nanya, mulai belajar tentang agama gitu. Jadi belajar itu pasti gitu. Gitu. Menjawab? Oke, makasih El. Baik, untuk pertanyaan terakhir tadi yang nanya Elsa ya, pandangan tentang takdir baik dan buruk. Ini boleh minta tolong diulang nggak? Pertanyaannya lengkapnya tadi bagaimana? Jadi gimana sih pandangan agama Islam tentang takdir baik dan takdir buruk? Kalau misalnya nih ada orang yang sedang dalam masalah berat, nah itu tuh termasuk takdir atau bukan? Kalau misalnya sebuah takdir itu baik atau buruk, karena biasanya kan kalau sedang dalam masalah kan itu kita sedang diuji gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi saya ingin menjawab ya. Pandangan Islam tentang takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik itu adalah selama aktivitas-aktivitas yang terjadi, yang namanya takdir itu kan adalah sebuah ketetapan ya, sebuah kejadian. Nah, yang dimaksud dengan takdir baik di sini adalah selama seorang manusia dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam hal-hal yang menimpanya, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan segala urusannya itu kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti membantunya. Itu termasuk ke dalam takdir baik. Mungkin tadi seperti contohnya kayak kita dapat masalah besar gitu kan. Itu adalah sebuah masalah yang seharusnya memang secara fisik kita melihat itu adalah sebuah keburukan. Tapi selama masalah tersebut membuat kita semakin dekat dengan Allah, karena dengan kita dekat dengan Allah, pasti Allah akan memberikan kita jalan keluar gitu. Pasti Allah akan memberikan kita petunjuk penyelesaiannya. Jadi itu termasuk dalam takdir baik. Sedangkan takdir buruk adalah segala aktivitas, segala kegiatan yang membuat kita semakin jauh dengan Allah. Seperti kayak misalkan kita punya masalah besar gitu kan tadi, masih dengan masalah besar tadi, namun ternyata masalah tersebut bukan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, malah membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Maka itu masuk ke dalam takdir buruk. Apakah terjawab, Elsa? Baik Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, kita dari awal udah negesin ya untuk pertanyaan 5 aja. Jadi teman-teman yang lain bisa presentasi juga. Jadi untuk Dei dan Bruder mungkin mohon maaf ya nggak bisa buka pertanyaan lagi. Jadi itu aja sekian dari kelompok 3 dari kelompok Islam. Terima kasih, mohon maaf bila ada perkataan atau
bisa waktu presentasinya sedikit gusrak-gusruk ya. Dan jawab pertanyaan juga rada lama. Mohon maaf untuk Romo dan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya yang presentasikan agama Islam. Ya kita bersyukur ya kita mempunyai Nur Hafni ya yang Muslim sehingga lalu tentu bisa lebih baik di dalam menanggapi, menjawab.